Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah sedih Wiljan Pluim sebelum bergabung dengan PSM Makassar. Mungkin saat ini kita mengenal Pluim sebagai sosok kapten sekaligus pemain andalan di PSM Makassar. Namun tahukah kalian kalau sosok gelandang yang satu ini dulunya sempat mengalami nasib sulit sebelum bermain di Indonesia? Lantas bagaimana kisahnya? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisah Wiljan Pluim sebelum bergabung dengan PSM Makassar. Wiljan Pluim adalah pemain sepak bola yang berasal dari Belanda. Awal kisahnya dimulai ketika dia bermain bersama klub Eredivisie Belanda, yakni Willem Tilburg. Setelah berkompetisi di liga bergengsi seperti Liga Belanda, tawaran kemudian mendatangi pemain tersebut. Tawaran tersebut datang dari sebuah tim asal Vietnam yang bernama Becomes Binh Duong. Mengingat bahwa tim Vietnam itu akan bermain di Liga Champions Asia musim depan, maka Pluim pun jadi tertarik untuk bergabung. Dia pun lantas berangkat dari Amsterdam menuju ke Hanoi, Vietnam. Singkat cerita, musim pun dimulai. Pluim memulai karirnya di sepak bola Vietnam. Tentunya Pluim berharap besar pada klub yang sekarang sedang dibelanya saat itu. Sayang hal tersebut tidak berlangsung lama. Hanya beberapa waktu saja saat Pluim bermain di Vietnam. Pluim secara mengejutkan terkena infeksi usus. Hal tersebut kemudian membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Kemungkinan besar penyebab sakit Pluim ini diakibatkan oleh makanan yang dia konsumsi setiap harinya di Vietnam, yang mungkin tidak begitu terjaga kebersihannya. Selain itu, penyebab lainnya mungkin adalah karena kebanyakan mengkonsumsi alkohol. Sayangnya, di saat Pluim sedang menderita penyakit yang serius, bukannya dimotivasi atau diberi dukungan finansial, klub Vietnam tersebut malah langsung memutus kontrak Pluim. Wiljan Pluim pun ditinggal sendirian dengan biaya rumah sakit yang semakin menumpuk setiap harinya. Klub Vietnam tempatnya berlabuh nampak bersikap acuh tak acuh. Mereka tidak membutuhkan seorang pemain yang tidak bisa bermain. Tentu saja bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal suka menolong sesama, perbuatan seperti itu adalah tindakan yang sangat tidak adil. Beberapa hari kemudian, Wiljan Pluim pun akhirnya dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Sayangnya, klubnya sepertinya tidak lagi tertarik untuk mengontrak Pluim. Alhasil, Pluim pun hidup terkatung-katung sendirian di negeri orang, tanpa pekerjaan dan penghasilan yang pasti. Di tengah kemalangan tersebut, Pluim juga masih harus terus latihan untuk menjaga kondisi fisiknya. Alhasil, Pluim pun terpaksa menumpang latihan di sebuah klub Vietnam yang bernama FC Da Nang. Pada masa itu, FC Da Nang adalah klub rival dari mantan klub Pluim, yakni Becomes Binh Duong. Dan dimulailah hari-hari Pluim sebagai pemain tanpa klub yang menumpang latihan di klub orang. Melihat hal ini, agen sepak bola Robert Posma akhirnya hadir membawa kabar gembira untuk Wiljan Pluim. Dia akhirnya mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan salah satu klub sepak bola asal Indonesia. Dan klub tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah PSM Makassar. Pluim pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Dari Hanoi dia pun langsung terbang ke Jakarta dan langsung lanjut gas ke Makassar. Sampai di Makassar, Pluim pun ikut menjalani seleksi dan tidak butuh waktu lama bagi pelatih PSM saat itu, yakni Luciano Leandro, untuk melihat bakat dan skill yang dimiliki oleh Pluim. Pluim pun akhirnya dinyatakan lolos seleksi dan sebagai permulaan, dia mendapatkan kontrak selama 1 tahun saja. Namun, kontrak setahun tersebut sudah cukup bagi Pluim untuk menunjukkan tajinya.
Adanya pergantian pelatih dari Luciano Leandro ke Robert Alberts menjadi momentum bagi Pluim. Di tangan pelatih Robert Alberts, Pluim pun semakin tampil maksimal bersama tim. Salah satu penyebabnya mungkin karena keduanya sama-sama orang Belanda, sehingga mereka sama-sama saling mengerti satu sama lain. Kontrak Pluim pun resmi diperpanjang, dan Pluim mulai semakin sering tampil di PSM hingga posisinya semakin tidak tergantikan. Di tahun 2017 dan 2018, Pluim bersama dengan PSM nyaris menjuarai Liga 1. Sebelum akhirnya, di tahun 2019, PSM pun akhirnya berhasil juara. Bagi Pluim sendiri, mungkin prestasi tersebut adalah prestasi terbesar yang pernah diraihnya sepanjang karir sepak bolanya. Meskipun sebelumnya, dia telah pernah tampil bersama dengan beberapa klub di era divisi Belanda, namun Pluim sendiri memang belum pernah juara saat itu. Dan siapa sangka, pemain Eropa yang menambahkan karir gemilang bersama klub Liga Belanda ternyata ditakdirkan untuk menjadi seorang bintang di Indonesia. Sebuah negara yang sangat jauh dari negeri Belanda, namun punya sisi historis dengan Indonesia. Dan kini, sisi historis tersebut bertambah karena adanya seorang pemain hebat bernama William Pluim yang nantinya akan tercatat dalam sejarah panjang PSM Makassar sebagai seorang pemain legendaris. Dan teman-teman, itulah tadi bagaimana kisah William Pluim sebelum bergabung dengan PSM Makassar. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah, oke? Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru ketika saya sedang mengupload video baru. Dan sepertinya saya mau bikin konten yang rutin tentang PSM Makassar ini, tapi tidak setiap video. Mungkin seminggu sekali akan ada satu video yang membahas tentang PSM Makassar. Jadi teman-teman yang suka dengan PSM Makassar bisa standby di channel ini, oke? Sekali lagi terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.